Kamera. Sudah. Baru coba lihat di open link anunya tuh, yang paling kanan. Yang mana? Ini. Ke bawah itu yang pojok kanan ya. Ya. Ke bawah. Sudah open nggak? Biasanya sih sudah itu. Nah, dia. Belum. Nah, belum open lagi, Bu. Open. Itu apa sih? Oh, biar enggak usah minta izin ya, gitu ya. Ya, supaya nggak perlu minta izin buat masuk, langsung masuk aja. Oke. Sudah ya. Close. Ya, close. Record sudah ya? Sudah. Terus? Record sudah, itu sudah. Tinggal nunggu pesertanya lagi tuh, Bu. Ya, pesertanya nggak bisa masuk nih. Kenapa nggak ada yang masuk? Atau copy lagi nih? Iya, copy aja lagi, Bu. Biar mereka coba lagi. Ibu kalau mau ya diminimize aja, Bu. Coba lagi, Bu. Tadi ada kesalahan tuh, kasih tahu teman-teman di grup. Bentar. Bun, besok baju putih ya, sayang. Ada yang respon ya, Bu? Belum ada yang masuk. Yang respon nggak di grup? Oh ya, sudah. Tapi nggak ada sudah lagi. Ada suara nggak? Ada suara tapi hilang lagi mic saya. Tapi ada nggak suaranya itu? Suara saya ada. Pesertanya Ibu ada nggak? Pesertanya sudah ada peserta saya. Tapi kok mic saya hilang lagi ya? Ada nggak? Kak Ning dengar suaraku, Kakak? Dengar. Dengar. Nah, ya sudah yang penting sudah ini aja. Tapi mikrofon saya enggak ada ini. Coba yang klik yang gambar tuh, Bu, gambar arah panah atas, yang gambar kamera. Panah atas. Lain, Bu, yang kamera lah, Bu. Malah ada yang mana? Ini kamera, ini. Kamera, Bu, yang warna hijau itu, Bu, di kiri. Oh iya. Coba. Ada user. Saya curiganya Ibu tuh masih kebuka room yang sebelumnya tadi. Room yang Ibu salah tadi. Iya kan, coba. Tapi ini enggak ada di tab-nya. Yang penting jalan aja sudah dulu ini, Bu. Itu berarti kalau mau ulang dari awal lagi, dari nyalakan laptop. Ya sudah, biar aja. Jadi suara saya nyala terus ini. Iya. Biar aja sudah ya. Coba aja dulu, Bu. Oke. Kalau daripada kelamaan pesertanya nanti. Iya, biar aja sudah. Oke. Makasih ya, Pak ya. Ya, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum. Halo. Oke, Bapak Ibu,
Kita mulai aja ya sambil menunggu teman-teman yang lain karena waktunya masih sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Dan bahagia. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita jadwal tatap maya lagi, seharusnya kemarin, tapi karena saya ada berhalangan, kemudian kita pindahkan di hari ini. Nah, kesempatan kelas kita bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seluruhnya, menghargai waktu bersama, maksimal fitur chat, klik raise hand, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, adapun tujuan dari sesi kita hari ini yaitu peserta memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini sudah pernah kita dengar ya. Kemudian nomor 2, peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini mungkin baru Bapak Ibu dengar lagi kembali backward design. Nah, di sini nanti kita akan pelajari terkait backward design. Adapun agenda kita hari ini yaitu backward design, pembagian pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1 yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi backward design ini bisa juga kita gunakan bagi teman-teman yang ada di TK. Ini merupakan teknis metode yang akan kita terapkan di pembelajaran, yaitu backward design. Baik, menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira beberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran tentang kurikulum PJOK? Kalau menurut Ibu dari skala 1 nih sampai 10, tentang apa yang kita sudah terapkan nih, kurikulum PJOK. Kira-kira seberapa paham Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Ada yang bisa tanggapi? Kalau Pak Rijal gimana? Kalau menurutnya Pak Rijal, skala dari 1 sampai 10, seberapa dalam pemahamannya Bapak terkait tentang kurikulum PJOK ini? Yang kita terapkan di kurikulum Merdeka ya, kurikulum terbaru. Kalau kita skalakan 1 sampai 10, seberapa dalam nih pemahamannya Bapak nih penerapan PJOK? Baik Bu, terkait kurikulum PJOK karena tergolong masih baru, mungkin di kisaran angka 8 Bu. Angka 8. Masih banyak yang belum sempurna. Jadi kalau Pak Rijal memaparkan bahwa dia berada di posisi angka 8. Bagaimana dengan TK? Kalau Oma nih, gimana nih? Ya, kalau Oma sebagai guru TK ini kan pembelajaran baru ya untuk PJOK. Tetapi kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasi itu kan kami sudah menerapkan gitu ya di pembelajaran TK. Tetapi untuk khusus materi pembelajaran PJOK di TK kan tidak ada tuh namanya PJOK. Yang ada kan
pengembangan fisik motorik ya. Jadi hal yang baru, nilainya mungkin baru 7 kali ya Oma, 7,5 gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ya kami memang sudah menerapkan dari tahun-tahun lalu gitu, dalam memberikan pembelajaran berdiferensi untuk anak-anak TK. Tapi untuk pembelajaran PJO khusus PJOK ini hal yang baru, dan jujur saja kami tidak pernah membuat RPP untuk pembelajaran PJOK gitu. Jadi kan kita membuat pembelajarannya kan tema gitu. Jadi di situ sudah termasuk ada kegiatan fisik motoriknya seperti itu. Jadi hal yang sangat luar biasa. Oma bersyukur masuk ke dalam diseminasi PKG PJOK ini. Jadi semakin menambah wawasan Oma, menggali lagi pengalaman Oma yang insya Allah nanti bisa Oma terapkan di sekolah dan Oma tularkan juga kepada teman-teman semua. Ya. Oke, baik Oma. Jadi seperti apa yang Oma paparkan itu kayak tematik begitu ya Oma ya. Jadi sudah termasuk di dalamnya semua. Iya. Ada pola geraknya. Jadi pembelajaran tematik kalau di SD ya. Di TK juga tematik ya Oma namanya ya. Tematik juga. Jadi kami tuh guru TK itu lebih mengkhususkan itu kegiatan motorik karena kan pengembangan jari-jari mereka nanti untuk siap di SD memegang pensil gitu. Jadi kegiatan motorik itu yang lebih ditekankan dalam pengembangan pembelajaran setiap hari gitu. Kalau fisik itu pembiasaan di setiap pagi gerak gitu kan sebelum masuk sekolah, belum masuk kegiatan 15 menit motorik seperti dengan simpai, apa kegiatan-kegiatan yang olah tubuh seperti itu. Nah, kalau hari Jumat itu kegiatan motoriknya senam gitu. Terus sama keliling kelas sekolah tuh bersih-bersih sampah seperti itu atau mengenal lingkungan sekolah, jalan ke sawah, ke perkebunan, kan dekat di TK Pembina Babul itu kan ada persawahan di seberang jalan, di belakang sekolah itu ada kebun-kebun sayur. Jadi anak-anak kadang suka kami ajak memanfaatkan lingkungan alam bebas seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Mengaplikasikannya ke anak TK ini. Jadi sudah ada di dalamnya agar anak-anak ini mengenal gerak-gerak dasar ya. Sebenarnya secara tidak langsung anak-anak dikenalkan gerak dasarnya seperti apa, tapi mungkin karena namanya TK ya mungkin dimulai dengan berjalan, mungkin dengan gerakan-gerakan yang ringan seperti itu ya Oma ya. Oke baik, selanjutnya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan dituliskan di kolom chat.
Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan dituliskan di kolom chat. Ibu Ruby belum ada ya? Di sini Ibu Desi sudah menuliskan memenuhi kebutuhan murid di bidang psikomotoriknya, tidak hanya di bidang kognitifnya saja yang dikembangkan. Nah, di sini juga Pak Rizal menuliskan mengembangkan potensi anak secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Nah, di sini juga Ibu Ningsi menuliskan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah sebagai satu-satunya pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak secara keseluruhan yang mencakup jasmani dan rohani. Iya. Bu Esti juga menulis untuk mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, emosional, keterampilan motorik, membentuk kebiasaan hidup sehat, serta mengenalkan berbagai jenis olahraga. Jadi pembelajaran PJOK ini sangat penting ya diterapkan di sekolah. Karena mau mencakup keseluruhan, emosional ada, mental ada, psikomotorik ada. Jadi pembelajaran PJOK ini sangat penting diterapkan di sekolah. Baik, kita lanjut saja sambil menunggu chat yang lain. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan, yang dituliskan oleh Ibu Esti ya.
Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Luar biasa ya pencapaian pembelajaran PJOK untuk kurikulum PJOK di kurikulum Merdeka 2024 ini ya. Jadi mencakup keseluruhan. Jadi sangat sayang sekali jika penerapan pembelajaran PJOK ini tidak diterapkan di sekolah. Jadi pembelajaran PJOK itu sudah ada di dalamnya mengembangkan keterampilan, sudah ada berpartisipasi untuk aktif, berkelompok, jadi macam-macam. Pembelajaran PJOK ini sudah mencakup keseluruhan. Baik, selanjutnya, mari Bapak Ibu kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Gimana Bapak Ibu? Itu pertanyaan nomor 1. Ada yang mau menjawab? Apakah Bapak Ibu sudah memahami baik tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan? Tujuan pembelajaran yang kita sudah terapkan ini menjadi satu acuan untuk pembelajaran. Maksudnya ini nanti berpengaruhnya untuk peserta didik itu seperti apa? Seperti itu ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Oma, dia mengajak anak-anak berjalan-jalan. Sebenarnya tujuannya yaitu dia melakukan gerakan-gerakan. Padahal sebenarnya tujuannya adalah melatih psikomotorik peserta didik. Jadi seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Bagaimana dengan Kak Ningsi, mungkin mau memaparkan pendapatnya di SMA, karena SMA ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaannya ini kena banget gitu sebenarnya. Karena begini, saya selama jadi guru olahraga itu mulai dari dulu kurikulum ada yang CBSA ya, kalau nggak salah dulu itu. Ada kurikulum CBS, cara belajar siswa aktif. Kemudian ada yang kurikulum sebelum K13 itu apa? KTSP. KTSP ya? Ya. KTSP, kemudian kurikulum 13, kemudian penyempurnaan kurikulum 13, kemudian sekarang jadi Merdeka Mengajar. Sebenarnya saya secara jujur tidak terlalu banyak hal yang berubah dalam hal mengajar, karena pada prinsipnya yang saya tahu adalah ketika kita mengajarkan sesuatu itu tujuannya adalah bagaimana, apalagi kita guru olahraga, bagaimana anak-anak itu bisa bergerak, itu dulu bisa bergerak, melakukan sesuatu exercise atau materi olahraga itu dari dia tidak mampu, dari dia tidak bisa, kemudian menjadi bisa, dan akhirnya mahir, kan seperti itu. Jadi itu aja, kalau saya dari dulu seperti itu. Terlepas, jadi mungkin
ini agak aib juga mungkin ya, karena saya tuh selalu ngomong ke teman-teman bahwa eh, eh, hal yang mungkin salah ya, karena saya tidak mencoba untuk, bukan tidak mau mencoba untuk merubah cara mengajar atau pemahaman dengan kurikulum, tidak. Karena yang terjadi selama ini itu adalah olahraga itu selalu termarginkan dia ketika terjadi perubahan kurikulum. Artinya apa? Ketika yang lain, bidang studi lain itu di pull up untuk bisa mengikuti perkembangan, PJOK itu sendiri selalu dianaktirikan, itu yang jadi masalah. Ketika terjadi pelatihan di sekolah, dia selalu dompleng ke mata pelajaran lain gitu. Apalagi kami di SMA kan, kayak misalnya ada pembelajaran berdiferensiasi, pelajaran apa, inklusi dan lain sebagainya, itu selalu dipaparkan ngikut ke bidang studi lain. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Saya selalu menyederhanakan konsep saya bahwa kita mengajar olahraga itu adalah mengolah raganya anak gitu ya. Melibatkan anak itu dalam beraktivitas olahraga dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mahir menjadi mahir, kemudian kalau dia sudah mulai tahu, dia harus mampu gitu. Jadi saya seperti itu Bu, teman-teman. Jadi kalau ditanya tujuan mata pelajarannya, yang saya tahu ketika olahraga itu ya bagaimana siswa bergerak, kemudian bagaimana siswa memahami. Kalau dia misalnya materinya kayak pencaksilat, tujuannya apa? Siswa mengetahui kan, mulai apa ya gerakan dasarnya, kemudian pukulannya, kuda-kudanya, dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Setelah dia tahu, mungkin dia mengaplikasikan gerakan itu. Setelah dia mulai mengaplikasikan, nanti kan kalau dia sudah mahir berarti arahnya ke prestasi sudah seperti itu. Itu cerita istilahnya. Kalau saya seperti itu, Bu Pasil dan teman-teman yang lain, karena memang itulah kenapa sebenarnya saya alhamdulillah kemarin itu kan kami sempat guru PJOK SMA itu, dan itu mungkin baru di wilayah 1 yang ada pelatihannya khusus untuk olahraga, karena saya minta gitu. Saya mewakili teman-teman dari Balikpapan dan Penajam meminta, mengusulkan ke dinas itu, tolong dong kami guru olahraga itu diberikan betul-betul pelatihan yang memang aslinya orang-orang olahraga, karena kan sudah dikatakan bahwa pembelajaran olahraga itu kan secara keseluruhan gitu ya. Iya, betul. Yang disasar jasmaninya, tapi yang dikembangkan adalah rohaninya, include di situ gitu. Kenapa? Menyehatkan badannya, rohaninya juga bagus. Sikap rohani kan seperti apa? Ya dia jujur, kemudian sportif kan, sportivitas kan, olahraga itu kan seperti itu. Makanya kan kalau kayak gini sebenarnya emang guru olahraga itu ya harus di apa ya, ketika ada perubahan kurikulum atau kebijakan ya tolong olahraga itu dikasih orang-orang olahraga yang memang paham gitu. Jangan guru fisika yang ngajar guru olahraga, jangan guru bahasa Inggris yang ngajar guru olahraga, karena kita ini menyangkut gerak. Mekanismenya seperti apa, kemudian ya itu tadi pada akhirnya nanti rohaninya akan mengikut gitu. Itu mungkin dari saya. Kalau saya ditanya ya itu yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang sudah dipaparkan Kak Ningsi ini. Sekaligus curhat sudah ya. Sekaligus curhat membawa aspirasi untuk guru-guru PJOK yang begitu kurangnya pelatihan untuk guru-guru PJOK ini ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau memaparkan pendapatnya. Dari tadi sudah SMA. Sekarang SMP mungkin. Pak Budi masih ada di tempat? Sudah muncul, Bu. Alhamdulillah. Nah ini Pak Budi. Bolak-balik tadi linknya Google Meet ini. Iya, ini masih bermasalah sebenarnya sekarang Pak. Entah kenapa ini. Nggak ada mikrofonnya, nggak ada. Jadi tadi diulang terus anunya, linknya. Nah ini pertanyaannya Pak. Yeah. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan?
Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait pertanyaan itu, sejak mengajar menjadi guru KTSP, kemudian berubah lagi kurikulum berbasis komputer, kemudian kurikulum 13, kemudian terakhir kurikulum Merdeka. Apapun namanya kurikulum itu, pasti setiap guru untuk mencapai keberhasilan pembelajaran pasti itu merujuk pada tujuan pembelajaran. Dan segala sesuatu kurikulum berubah itu pasti tujuan pembelajaran, sasarannya untuk menjadi acuan dalam pembelajaran kita. Kenapa demikian? Karena untuk menjadi keberhasilan dalam pembelajaran kita bisa mengetahui bahwa anak didik kita bisa menerima atau tidak pembelajaran yang berlangsung diterima pada saat tatap muka. Dan saya rasa kalau di PJOK itu sebenarnya tujuan pembelajarannya tidak lari, pasti hanya dua, yaitu memahami dan melakukan gerakan. Jadi kalau anak-anak sudah paham, kemudian sudah bisa mampu melakukan gerakannya, saya kira acuan untuk tujuan pembelajaran kita itu sudah berhasil. Kalaupun tidak berhasil, ya pastikan masih ada pertemuan berikutnya untuk diulang kembali. Saya kira itu menurut pendapat saya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, betul sekali ya apa yang dipaparkan Pak Budi. Apalagi sekarang ini kurikulum berganti-ganti terus ya Pak. Tapi ya paling tetap itu aja. Tetap tujuannya khusus untuk PJOK kalau Anda mengembangkan keterampilan geraknya, mengembangkan pengetahuannya, ya di situ-situ saja. Baik, selanjutnya. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dari tadi sudah Pak Budi nih paparkan, bolak-balik kurikulum berganti ya, tetap aja nih. Nah, khusus nih kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa kita capai? Gimana Pak Rijal? Baik, terima kasih. Dalam konteks kurikulum Merdeka, saya rasa tujuan-tujuan yang ingin kita capai itu lebih mudah terlaksana. Karena di mana dalam kurikulum yang terbaru ini kita lebih mudah. Karena kita hanya menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anak. Jadi mereka yang mengembangkan sendiri sambil kita pantau apakah mereka sudah paham, setelah paham mereka mempraktekkan apakah sudah sesuai. Jadi kita tidak terlalu direpotkan dengan kurikulum yang baru ini. Jadi saya rasa lebih dipermudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rijal. Ya, betul sekali ya, di mana kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik. Gimana Kaning sih dengan apa yang sudah dipaparkan Pak Rijal? Apakah sependapat atau mungkin mau ditambahkan? Dengan konteks kurikulum Merdeka, apa iya tujuan ini bisa dicapai, Kak? Kalau di pemahaman saya tentang konteks kurikulum Merdeka itu kan artinya gini, agak random sebenarnya karena kalau saya malah rancu sebenarnya Pak Rijal. Karena apa? Kalau di kurikulum Merdeka itu ternyata kan kemarin yang saya sempat ikut itu bahwa di kurikulum Merdeka itu misalnya ternyata dia itu biasanya dalam satu pembelajaran nih mutlak hanya satu itu yang diajarkan ternyata. Jadi kalau misalnya kita mau ngajar voli, ada yang mau main basket itu boleh. Nah ini yang mengukur, makanya tujuan yang mana sebenarnya itu kalau jujur-jujuran gitu ya, jujurli lah ceritanya. Ini tuh jadinya kurikulum Merdeka maunya apa gitu, saya malah bingung gitu. Karena kan kalau yang kemarin kan saya jelas nih kita mau mengajar misalnya fokus ya kemarin itu ya satu pembelajaran. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini tidak katanya, jadi jangan memaksakan anak itu misalnya dia harus bisa main bola,
Jadi mungkin kita lagi ngajar bola, yang satunya mau minta raket, itu harus difasilitasi juga dia mau main raket gitu. Seperti itu. Jadi saya enggak, dan saya memang itu tadi saya bilang bahwa pada dasarnya kalau masalah tujuan-tujuan ini, intinya yang saya paham itu anak-anak mau belajar, bergerak, itu aja dulu yang saya ini kan. Makanya kan saya masih bias sebenarnya dengan kurikulum Merdeka ini, maunya seperti apa. Karena kan kurikulum Merdeka itu guru hanya sebagai fasilitator dan memimpin jalannya pembelajaran. Nah seharusnya kan kalau kita jadi pemimpin jalannya pembelajaran berarti mau-maunya kita gitu, bukan maunya anak, kan harusnya begitu. Kita yang memimpinnya kan, semuanya gitu. Dalam artian ketika kita melakukan pembelajaran itu bukan berarti kita tidak memerdekakan anak, tidak, cuma agak rancu gitu. Saya ini jadi ya seperti itulah. Mungkin nantilah kalau luring kita ketemu dengan pakar-pakar pendidikan, mungkin saya mungkin dua kemungkinan, saya akan ditandai ini tidak jelas atau kita akan kurang terbuka dengan mereka gitu. Karena keterbatasan ini ya gitu ya, namanya kurikulum ini diterapkan itu kan ibaratnya bias gitu. Kita masih meraba mau kemana, buku juga referensinya selalu elektronik gitu. Sementara mata juga kadang-kadang tidak kuat, terus tidak update juga. Saya tidak tahu kalau Pak Budi kan beliau kan orangnya lebih senang. Kalau saya orangnya kayak gini, emang begini. Jadi kalau saya ditanya, saya tetap akan ngomong seperti itu. Kalau dibilang tujuan pembelajaran, kan kalau menurut konteks ya pasti harusnya bisa gitu ya. Gampang. Apa sih mau apa? Mau lari suruh lari. lari. Cuma lari yang bagaimana gitu kan. Nah, kita tidak tahu, karena kalau yang kemarin kan lebih spesifik. Dengan kemerdekaan ini kan kita jadi bias. Merdeka yang bagaimana gitu. Itu mungkin kalau saya agak ngaco gitu ya. Minta maaf teman-teman. Memang seperti itu. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih Kak Ningsi. Ya, itulah fungsi dari forum kita ini ya. Kita forum diskusi. Tadi Kak Ningsi sudah memaparkan nih pendapatnya. Bagaimana menurutnya Pak Budi? Saya tambahkan Bu. Ya, Bu silakan Pak Budi. Samsi, ya. Saya mengharapkan memang Pak Budi menambahkan ini. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih kembali. Ya, ini sebenarnya Bu Ningsi membuka wawasan berdua antara Pak Rijal sama saya ini. Sebenarnya dalam konteks kurikulum Merdeka itu pencapaian tujuan pembelajaran lebih berorientasi pada kedalaman pemahaman dan pengembangan kompetensi siswa. Jadi sebenarnya bukan sekedar untuk menghafal materi, tapi sebenarnya dituntun anak sebenarnya itu adalah bagaimana mencapai P3. Apa itu P3? Yaitu profil pelajar Pancasila yang diiming-imingkan oleh Pak Nadiem Makarim. Di dalamnya 6 dimensi itu yang sebenarnya yang harus dicapai dari kurikulum Merdeka ini. Namun dari kurikulum Merdeka ini secara umum itu menawarkan sebenarnya potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Tadi disampaikan Pak Rijal, jadi guru tinggal menjadi fasilitator. Sebenarnya kalau saya pribadi bisa dikatakan mudah, artinya lebih mudah daripada kurikulum sebelumnya. Artinya ada kebijakan sedikit kepada guru-guru se-Indonesia, memberikan peluang untuk mengurangi mengurangi kegiatan guru di lapangan. Jadi dia hanya menjadi fasilitator penuh. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan gerakan yang dilihat oleh guru, ya paling tidak membantu untuk memperbaiki gerakan itu. Jadi untuk keberhasilannya pada semua pihak-pihak tertentu termasuk guru. Namun penting juga diketahui bahwa tujuan pembelajaran itu tidak harus dicapai dalam waktu yang singkat. Itu kan butuh proses untuk berkelanjutan pada pertemuan berikutnya. Kemudian keberhasilan juga tidak selalu diukur dengan nilai ujian. Kenapa saya katakan demikian? Guru sebenarnya ada rasa kemanusiaannya. Sebenarnya kalau dilihat mau dinilai kasih 90 atau 95,
dikasih nilai KKTP atau KKM. Itu sangat bertentangan hati sebenarnya. Padahal anak tersebut tidak bisa gerakan walaupun dasarnya belum dikuasai. Itu jadi keberhasilan tidak bisa diukur dengan nilai ujian. Kemudian yang terpenting juga diketahui bahwa siswa dapat mengembangkan kompetensinya yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Karena kalau anak-anak menguasai teknik dasar dan untuk melakukan kemampuan dengan gerak secara otomatis, misalkan kita berbicara dalam satu lingkup pembelajaran satu ranah cabang olahraga, itu kemungkinan akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan atau klub-klub yang kedepannya nanti akan dijamin. Karena banyak di Indonesia ini itu sudah dipanggil klub-klub yang disaring oleh misalkan Sapri kalau sepak bola, itu sangat dijamin hidupnya pada saat dia memang menjadi manusia emas pada saat di usianya. Saya kira itu untuk sementara pendapat saya. Oke, baik, terima kasih Pak Budi, sudah sangat lengkap ya apa yang sudah dipaparkan Pak Budi. Ya nanti mungkin bisa nanti kita berdiskusi lagi kalau pada saat bertemu, mungkin kami sih perlu lagi yang lebih lengkap, nanti ketemu pada yang ahlinya betul ya apa yang sudah dikatakan Kaningsi ya, biar mau lebih jelas lagi. Baik, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya, nah memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilakan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, serta merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini dalam penerapan proses backward design. Pesan kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design juga dapat akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk di aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar di definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Atau buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kemudian kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini kurikulum berbasis standar. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, serta kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan?
agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu agar supaya dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik berada. Baik Bapak Ibu, mari kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Sini Ibu Guru TK menyesuaikan ya. Kita berbagi pada saat kita menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini kita didiskusikan aja ya Bapak Ibu, enggak usah di kolom chat. Kita langsung aja di sini. Menurutnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ada yang mau memaparkan pendapatnya? Ayo Bu Ningsih, Pak Budi, Pak Rizal. Nanti kan Oma yang guru TK bisa menyadur. Ya silakan Kak Nancy. Baik, baik Oma. Kalau selama ini saya merancang program pembelajaran di SMA itu, karena kan di situ sudah di kurikulum itu kan ada beberapa materi ya. Jadi yang pertama dari awal juga kita pernah belajar bahwa ketika kita merancang pembelajaran di sekolah itu yang harus kita pikirkan pertama juga adalah asetnya gitu ya, ketersediaan alat sarana dan prasarana ya, seperti itu. Jadi biasanya karena saya kebetulan di sana itu berdua guru olahraga, jadi ketika kita mau secara runut maka penggunaan alat itu otomatis akan bertabrakan begitu. Jadi kalau saya selama ini itu misalnya gini, ketika saya mengajar bola besar gitu ya, ketika saya mengajar bola besar berarti rekan saya mengajar bola kecil itu dulu gitu. Jadi sebelum menuliskannya di rencana pembelajaran kita diskusi, tetap kita tuliskan secara runut bahwa apa aja yang kita ajarkan, cuman pelaksanaannya itu kita random. Artinya ketika saya mengajar bola besar, apalagi kan ada beberapa kelas paralel kami itu kan bukan kelas paralel, ada satu tingkatan kelas yang kami bagi dua, otomatis kan bisa saja waktunya bersamaan. Nah kita tidak pernah gabung, jadi hal-hal yang seperti itu juga yang ketika kami menyusun program pembelajaran dalam hal ini diskusi dengan teman sama pelajar yang sama mapelnya, kemudian melihat fasilitas apa saja yang bisa dipakai. Ya, misalnya atletik, biasanya kalau atletik itu kalau matras itu ada, tapi ngangkatnya lama karena dia besar. Beda matrasnya dengan teman-teman mungkin di SD, itu matrasnya gede. Jadi kalau mau memasukkan yang materi seperti itu, saya tidak masukkan kayak lompat tinggi dan sebagainya, karena kendalanya apa? Lama ininya bakal menyita waktu. Jadi paling ya atletik itu paling lempar lembing dan sebagainya. Itu sih kalau ditanya bagaimana saya merancangnya, melihat itu tadi kekuatan asetnya, kemudian manusianya juga, waktu, lingkungan dan sebagainya, dan pastinya berdiskusi dengan teman bagaimana nanti pelaksanaannya. Itu mungkin kalau dari saya seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Ningsih. Iya, tadi Bu Ningsih sudah memaparkan kalau menurutnya sih dia berpandangan untuk menerapkan merancang pembelajaran ini dia harus berdasarkan aset yang ada dulu. Karena guru PJOK di sekolahnya ada 2, jadi harus sinkron nih alat-alat yang digunakan agar dua-duanya bisa berjalan. Nah, bagaimana nih pendapat guru TK dari pelajaran, anggaplah pelajaran gerak yang ada di terapkan di TK, bagaimana Oma merancang pembelajarannya? Ya, terima kasih Bu Fasil. Seperti yang Bu Ningsih tadi paparkan, kami guru TK juga mempersiapkan dulu sumber daya yang ada yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran fisik anak-anak, seperti itu. Kira-kira alat-alat itu bisakah digunakan, adakah di sekolah, tetapi kami guru TK itu memang dituntut untuk kreatif ya, dalam hal, jadi apapun bisa kita gunakan seperti itu. Misalnya ada yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya seperti ini, kita mau melatih anak tentang keseimbangan badan ya. Itu kita bisa membuat garis lurus di lantai, kita pakai lakban hitam itu. Anak-anak itu nanti merentangkan tangan jalan itu pun seperti itu bisa misalnya. Atau kita ajak ke halaman berjalan melatih keseimbangan dengan ban-ban yang ditata-tata itu anak-anak juga agak kesulitan gitu. Atau juga dengan papan bangku titian gitu kita juga punya. Itu jadi itu salah satu kita guru TK mensiasati gitu, kegiatan apa sih yang ingin kita ajarkan ke anak-anak. Misalnya contohnya kita mau mengajarkan tentang bola seperti itu ya. Akhirnya kita kan di TK itu kan nggak ada fasilitas yang bola besar gitu ya. Itu hanya bola kecil. Akhirnya kita ajak anak itu untuk membuat bolanya dulu, meremas-remas kertas dibulatnya. Itu tuh kan melatih motorik. Akhirnya kan larinya kita ke motorik juga gitu. Karena memang anak-anak usia dini itu memang dituntut untuk kuat motoriknya seperti itu. Jadi kita membuat meremas-remas, dikumpulkan, akhirnya kita lakban. Nah, ini jadi bola. Itu salah satunya. Jadi seperti kayak Bu Ningsih, salah satu kita sebagai guru untuk merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran di PJOK itu di TK nggak ada ya istilah PJOK ya, fisik motorik adanya, seperti pengembangan fisik motorik, yaitu melihat kesiapan dari sumber daya yang ada seperti itu. Apa yang akan kita lakukan? Ya kayak tadi Oma balik lagi, kalau kita membuat bola, mau bermain bola, kita latih fisik motoriknya dulu membuat bola seperti itu. Atau melatih keseimbangan, di TK kan nggak adalah hal-hal yang seperti yang di SMP, SD atau SMA. Jadi kita dengan pola lantai seperti itu, salah satu dengan lakban kita gunakan, berjalan zigzag, berjalan nyerong, itu lakban kita nyerong seperti itu. Jadi itu salah satunya. Itu aja sharingnya Oma. Terima kasih. Baik, terima kasih Oma. Luar biasa ya. Jadi pada intinya dalam mengembangkan merancang program PJOK ini, apa yang sudah dipaparkan Kak Ningsih dan Oma dapat berdasarkan sumber daya, aset sumber daya yang ada. Entah itu dengan memodifikasi agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik, pertanyaan ini saya simpan, tidak saya berikan kepada Pak Budi, karena Pak Budi saya mau berikan pertanyaan selanjutnya. Saya ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan nomor 2. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan Pak Budi.
Baik, terima kasih. Sebenarnya saya mau tambahkan tadi dari pendapat Bu Ningsih sama Ibu Oma Kak tadi. Ya, enggak apa-apa sambil ini menjawab nomor 2 Ya, juga. boleh disambung, Pak. Selain dari sarana dan prasarana yang disampaikan Bu Ningsih sama Oma tadi, sebenarnya ada tak kalah pentingnya itu ada yang terlupakan mungkin guru-guru, yaitu istilah sekarang di kurikulum Merdeka itu ada namanya asesmen awal pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui dalam menyusun program kurikulum di PJOK itu, mengembangkan kurikulum itu, kita harus menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi dalam merancang program tersebut itu, kita harus melakukan asesmen awal pembelajaran di materi yang akan kita ajarkan. Di situ akan muncul metode-metode pembelajaran apa yang kita akan laksanakan pada saat kita membuat modul ajar yang kita tuangkan ke dalam di modul ajar tersebut. Jadi di situ akan terbaca siapa nilai siswa yang tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah. Nah, di situ kita akan mendapatkan model atau metode pembelajaran yang kita akan pakai pada saat di lapangan. Itu tambahannya nomor 1 tadi. Nah, terkait untuk soal nomor 2 ini, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Tadi sudah sebenarnya dijawab sama Oma. Yang paling utama itu adalah psikomotoriknya. Karena saya ingat betul itu taksonomi belum, saya selalu menyingkat itu PAK. Yang pertama kalau PJOK yang utama adalah psikomotoriknya, kemudian afektifnya atau sikapnya itu, kemudian kognitifnya atau pemahamannya anak-anak tersebut. Yang paling ingin saya tempuh adalah sebenarnya afektifnya yang tengah itu. Karena tuntutan dari kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila itu dicapai pada anak-anak, diberikan pondasi utama pada saat siswa mulai dari SD maupun menengah, itu akan menjadi terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya ke depan, sehingga apapun yang terjadi yang dihadapi pada kehidupan sehari-harinya pada saat bekerja nanti kelak, itu akan insya Allah akan mampu membuang jauh-jauh sikap-sikap negatifnya jika kita pondasikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu. Saya kira cukup itu dulu sementara. Baik, terima kasih Pak Budi, luar biasa Pak Budi ya. Ini mungkin Pak Budi penerapan di sekolah kurikulum Merdeka sekolah penggerak ya Pak Budi ya? Iya Bu, ada 4 di SMP. Oh ya, makanya Pak Budi lebih apa yang sudah dipaparkan Pak Budi itu sangat mencakup keseluruhan ya. Luar biasa pengetahuan Pak Budi terkait kurikulum Merdeka ini. Baik, mungkin Pak Rijal ada pendapat apa saja yang selama ini Bapak anggap menjadi suatu bernilai untuk dipelajari. Tadi Pak Budi sependapat dengan apa yang dipaparkan Oma, yaitu nilai motorik yang bisa diberikan kepada peserta didik. Kemudian banyak hal. Nah, kemudian apa pendapatnya Pak Rijal? Terima kasih. Mungkin sudah lengkap ya dijawab dengan Pak Budi tadi. Cuman sedikit menambahkan bahwasanya terkait kurikulum Merdeka yang dinilai itu memang betul, yaitu pengembangan sikap yang paling diutamakan. Terlepas daripada itu, kita tetap harus memperhatikan keterampilan gerak, karena ini yang jadi tujuan pokok pelajaran PJOK. Jadi saya setuju dengan Pak Budi dan Oma tadi. Itu aja, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Rijal. Pak Rijal sependapat dengan apa yang sudah dipaparkan Pak Budi, Taningsih dan Oma. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Saya mau dengar suaranya Bu Esti nih. Gimana nih Bu Esti? Apakah Bu Esti ada di sini?
Ada Bu. Sebentar. Silakan. Di sebelah sana. Panggil ke sana. Kamu juga di sana aja. Baru tutup pintunya. Yang lain dulu Bu, ini sambil ngasih susu anak. Oke. Bagaimana Kak Ningsi? Apakah ada pendapat? Bagaimana cara kakak mengintegrasikan nih ini semua yang apa yang tadi yang sudah dipaparkan dalam proses pengembangan kurikulum atau pelajaran PJOK yang sudah sekarang berlaku nih. Oke, Yang baik. berlaku sekarang kurikulum Merdeka ya. Ini semua ketika diintegrasikan ke dalam mata pelajaran itu adalah setelah meramu dari sekian banyak yang diutarakan tadi itu kan ini kita hanya menentukan gitu capaian pembelajarannya apa yang akan kita CP-nya apa gitu ya, ATP-nya bagaimana, kemudian mewujudkan dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah tentunya hal ini semua diintegrasikan ketika kita mengajar bagaimana mewujudkan itu integrasinya itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan pastinya. Jadi hasilnya akan seperti itu kalau diintegrasikan kemana? Diintegrasikan ke proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada siswa. Jadi itu yang saya pahami seperti itu. Jadi semua yang tadi itu mulai dari yang dikatakan oleh Pak Budi bahwa kita harus yang pertama kan kita harus asesmen ya. Asesmen ini sebenarnya termasuk di dalamnya itu adalah aset-aset itu sendiri kan ya. Asesmen yang dimaksud Pak Budi itu sebenarnya itulah yang dikatakan tadi bahwa adanya kekuatan alat manusianya seperti apa yang akan kita lakukan kan itu. Nah, kemudian kita meramu apa tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai, alurnya seperti apa untuk mewujudkan capaian-capaian itu sendiri di tujuan pembelajaran yang harus berpihak ke siswa. Berpihaknya ke siswa kalau kurikulum Merdeka kan yaitu tadi melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan. Itu kalau saya itu mungkin Bu, silakan dikomentari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Ningsi. Gimana Ibu Desi? Apa Bu Desi bisa menambahkan? Baik, terdengarkah Bu suara saya? Ya, terdengar. Oke, baik. Mungkin kurang lebih kayak Bu Ning ya. Jadi tadi Pak Budi menyampaikan bahwa di awal asesmen, memang asesmen ini penting karena dengan itu jadi kita bisa melaksanakan yang diferensiasi itu. Jadi apa yang mau kita lakukan dengan situasi tadi yang Bu Ning juga sampaikan sarana prasarana. Ketika sarana prasarana yang terbatas, kemudian dengan hasil asesmen awal itu, jadilah terbentuklah strategi pembelajaran kan. Jadi bagaimana nih dengan alat yang seadanya, kemudian dengan hasil asesmen awalnya seperti apa, kemudian kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dengan tetap bagaimana cara menyenangkan, kemudian anak-anak juga tetap bisa melakukan kegiatan itu walaupun mungkin di dalam kategori dia mungkin yang belum mampu, tapi dia tetap bisa merasakan pembelajaran itu. Misalnya kayak voli, dia nggak bisa servis misalnya pada saat materi itu. Jadi nggak apa-apa, kita modifikasi aja servis. Nggak usah dari jauh-jauh, yang penting deket, yang penting bisa nyebrang net, kamu udah bisa dianggap servis. Misalnya contohnya seperti itu aja. Jadi salah satu pengembangannya ya itu gitu. Yang penting mereka paham bahwa servis itu adalah pukulan pertama dalam permainan voli. Jadi kita kembangkannya walaupun tidak di belakang garis, mau dimanapun posisinya dia, selama dia mampu, dia bisa menyeberangkan, artinya itu udah bisa dimulai. Mungkin
Kalau dari saya seperti itu gitu ya, mengintegrasikannya dari pemaparan teman-teman yang lain tadi. Ya, mungkin dari saya itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bu Desi. Pak Budi mungkin mau menambahkan? Ya, terima kasih. Terkait yang disampaikan dari beberapa pendapat teman tadi sudah mengarah, saya menambahkan sedikit bagaimana cara kita mengintegrasikan dari proses pengembangan kurikulum pada PJOK yang sudah berlaku sekarang. Ada 3 yang perlu saya jelaskan di sini, bahwa untuk mengintegrasikan ke semuanya itu adalah yang pertama kita melihat yaitu kita harus fokus pada titik beratnya tadi, yaitu psikomotor dan afektif dan kognitifnya. Jadi kita mengajarkan siswa teknik dasar. Di dalam teknik dasar itu berarti kan ada pemahaman yang harus dicapai anak-anak, kemudian sikapnya bagaimana pada saat pembelajaran. Itu yang pertama, jadi tidak terlepas dari afektif, kognitif, dan psikomotoriknya itu kita harus integrasikan ke anak-anak. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu harus berbasis proyek, di mana pendekatan ini itu di dalamnya selalu dilibatkan anak-anak untuk mengadakan diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok itu saya sudah sampaikan tadi, untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu pasti akan kita adakan kegiatan mandiri maupun kelompok, dan di kelompok disitulah yang banyak yang terjadi profil pelajar Pancasila yang ingin ditempuh, misalkan gotong royong, kerjasama, mandiri, kemudian beriman dan bertakwa, kemudian kreatif, bernalar kritis, itu ada semua di dalamnya terdapat pada saat kita mengadakan diskusi kelompok pada anak-anak. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah teknologi. Guru-guru PJOK dulu dikatakan bahwa ketinggalan teknologi karena selalu mengajarkan hanya langsung di lapangan. Artinya menjadi acting penuh gurunya di lapangan. Jadi sekarang kita dibantu dengan teknologi. Pada saat kita mengintegrasikan pembelajaran, kita bisa memutar video dulu, atau suara-suara rekaman atau gambar-gambar bisa kita buka dengan menggunakan PowerPoint atau Canva dan sebagainya. Jadi kita bisa menayangkan atau slide-kan pada anak-anak, bisa sebelum pembelajaran atau di pertengahan pembelajaran atau pada saat menutup pembelajaran. Jadi teknologi dalam pembelajaran itu juga tidak ketinggalan, perlu kita integrasikan kepada anak-anak. Saya kira itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Budi, luar biasa apa yang dipaparkan Pak Budi ya. Seperti halnya yang dipaparkan tadi, bahwa kita ini sekarang berada di zaman teknologi ya, di mana kita sebagai guru PJOK mengintegrasikan zaman kita ini, zaman teknologi, dengan menggunakan teknologi itu di dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini juga kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini mungkin kita gunakan diferensiasi gaya belajar atau macam-macam model diferensiasi. Nah, di sini kita bisa gunakan berbagai teknologi. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian konteks masyarakat, yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah alokasi jam pelajaran, yang kelima adalah cakupan dan tahapan, yang keenam adalah teknologi. Jadi apa yang sudah disebutkan di 6 faktor mempengaruhi ini pengembangan program PJOK itu sudah Bapak Ibu paparkan semua tadi ya. Baik, kita sudah berada di aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali
kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Tadi kita sudah bahas nih, diskusi sepanjang berapa menit ya? Nah, menurutnya Bapak Ibu nih, kata kunci apa nih yang berulang kali kita selalu bahas di dalam diskusi kita tadi? Mengembangkan kurikulum PJOK. Mungkin bisa dipaparkan di kolom chat, silakan ditulis di kolom chat. Buat Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Silakan ditulis di kolom chat. Tadi di sini Bu Desi sudah menuliskan pembelajaran berdiferensiasi katanya. Kata kunci yang berulang-ulang kali telah dibahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Pengembangan gerak. Ini Pak Rizal menuliskan kata kunci dari apa yang sudah kita lakukan tadi dalam diskusi. Nah, Pak Rizal menyimpulkan di sana ada pengembangan gerak. Nah, di sini Ibu Esti menuliskan mengembangkan kompetensi. Ada juga Pak Budi, aktivitas fisik pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Ya, betul. Kesiapan pembelajaran atau sumber daya. Iya. Saya mau dengar suaranya Ibu Esti nih. Pengembangan kompetensi. Silakan Bu Esti. Oke, siap. Maksud saya untuk pengembangan kompetensi itu kayak kita sebagai guru itu fokus pada pengembangan berbagai kompetensi siswa, mulai dari kayak tadi yang dibahas, keterampilan, kesehatan, sosial, emosional, kemudian berdiferensiasi juga. Seperti itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Esti. Dari apa yang sudah dituliskan, mulai dari Bu Ningsi, Bu Desi, Pak Rizal, Pak Budi, Oma, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Memaparkan pendapatnya, Kak Ningsi mungkin? Dari kata kunci. Di sini ada tulisannya Bu Esti, Bu Desi, Pak Budi. Menurutnya tujuan pembelajaran mengembangkan keterampilan gerak dan karakteristik anak. Bisa kan yang jelaskan? Oke, baik. Di sini kenapa saya katakan tujuan pembelajaran bahwa kurikulum PJOK ini kan selalu katanya harus mengikuti
perkembangan kurikulum termasuk di dalamnya adalah capaian-capaian atau tujuan-tujuan apa saja yang akan kita wujudkan dalam kegiatan itu. Kemudian pengembangan keterampilan gerak, itu tadi karena ini adalah olahraga, maka otomatis di dalamnya terjadi pembelajaran motorik, pembelajaran yang mengasah kemampuan gerak anak, mengasah kemampuan pemahaman gerak dan peningkatan keterampilan gerak anak. Kemudian karakteristik anak. Karakteristik anak ini dalam hal ini itu adalah karakternya, mencakup tentang apa yang selalu dikatakan oleh Pak Budi bahwa di kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini kan harus menciptakan anak-anak yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin kalau dari saya 3 kata kunci yang menurut saya gitu ya teman-teman, dari tadi yang kita muter-muter ya ini. Assalamualaikum. Oke, betul sekali Kak Ningsi. Baik, terima kasih Kak Ningsi. Tadi Kak Ningsi sudah menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi, kemudian kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian mengembangkan kompetensi dan karakter, seperti tadi yang sudah dipaparkan Bu Esti, yaitu mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Betul sekali, seperti apa. Jadi apa tadi yang sudah dipaparkan Bapak Ibu ini sudah termasuk dalamnya 3 ini ya, karakteristik kurikulum Merdeka, di mana Bapak Ibu sudah mengembangkan kurikulum dengan memodifikasi berdasarkan aset-aset yang ada. Ini berada di nomor 3, yaitu fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi apa yang sudah kita tadi berdasarkan pendapat Bapak Ibu sudah masuk dalam 3 karakteristik kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Jadi tetap maya kita hari ini yaitu banyak-banyak berdiskusi ya Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian pada akhir sesi hari ini yaitu Bapak Ibu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka peserta didik berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian 2 peserta mampu memahami mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga yaitu peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Backward design ini agar mau lebih dalam lagi ada di dalam modul ya Bapak Ibu, Oma, agar supaya mau memahami sebenarnya penerapan backward design itu seperti apa sih. Ada di dalam modul di LMS. Nah di sini Bapak Ibu, mari kita diskusi dulu sedikit terkait Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana guru adalah nuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan,
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini saya mau minta pendapatnya Pak Rijal. Pak Rijal ada? Menurutnya Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, menurutnya Pak Rijal bagaimana nih dari konsep Ki Hajar Dewantara? Kalau yang saya pahami Bu, menuntun itu artinya kemauan anak-anak. Ya, belum paham su. Benar, Bu. Oke, kita alihkan dulu ya, kita alihkan Ya, dulu. alihkan dulu, Bu. Oke, biar masuk. Biasanya dengan kita diskusi Ya, ini, dipancing dulu, Bu. kita pancing dulu dengan pemaparan teman yang lain. Bu Desi sudah siap? Boleh, Bu. Oke, silakan Bu Desi. Tulisan di situ menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui kurikulum Merdeka ini kan seperti tadi juga disampaikan Pak Budi, yang profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya kalau nggak salah. Nah, itu kita lebih ke sebagai fasilitator atau seseorang yang menemani dan memberikan arahan gitu ya, kan di situ menuntun. Jadi memberikan arahan bahwa pada saat pembelajaran tuh bukan hanya sekedar nilai yang di hasil akhir, maksudnya yang seperti harus jago sepak bola, harus jago bermain voli, bukan seperti itu, tapi melalui proses pada saat pembelajaran itu. Dalam profil Pancasila itulah yang misalnya kita tanamkan apa aja ya, saya juga kurang hafal ya yang profil Pancasila, yang pasti intinya misal anak itu jadi lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran itu, bagaimana dia bersemangat, kemudian jujur, yang pasti ya itu yang bertanggung jawab sebagai modal mereka menghadapi masyarakat pada saatnya nanti gitu ya, keselamatan dan kebahagiaan. Artinya ketika kita menuntun proses itu untuk yang menjadi P3 itu, disitulah maksud Ki Hajar ini, Ki Hajar Dewantara ini membuat maksud pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai gitu ya, tapi proses menuju anak-anak ini menjadi pribadi yang berakhlak, berbudi, berpekerti luhur, kemudian mampu menghadapi tantangan ke depannya. Nah, itulah fungsi seorang guru pada zaman sekarang, karena kalau soal ilmu ya seperti tadi ada yang membahas tentang teknologi. Ilmu itu bisa juga didapat melalui sosial media itu atau melalui perangkat-perangkat lainnya. Tetapi ilmu dalam prosesnya itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tetap peran gurulah yang sangat penting untuk menuntun mereka mencapai menanamkan bahwa misalnya kodrat anak SMP itu tuh kita harus arahkan karena mereka rata-rata sudah hampir dewasa sebelum umurnya gitu ya. Jadi benar-benar harus mengarahkan dengan baik, menjalankan proses bukan hanya apalagi PJOK ini ya tadi sosial, emosional, kemudian jasmani, rohani, kompleks sekali ya. Kita harus menanamkan rohaninya juga yang berkaitan dengan keagamaan, kemudian jasmani yang psikomotornya, kemudian kognitif, belum lagi kita harus menjaga mengarahkan emosionalnya, kemudian sosial, mungkin kalau sosial lebih ke pada saat mungkin kita mereka bermasyarakat atau di dalam lah, berteman lah, jangan membuli, itu juga termasuk guru PJOK ini berperan penting ya, misalnya mengolok-olok, ini biasanya guru PJOK ini sangat sangat
berperan besar kalau untuk masalah yang sosial ini gitu, belum emosionalnya apa segala macam. Jadi, ya inilah menurut saya di PJOK yang menuntun dari Ki Hajar Dewantara itu, jadi bukan hanya sekadar nilai gitu ya, Bu, ya. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih Bu Desi. Nah, Bu Esti raise hand nih. Silakan Bu Esti. Sedikit menambahkan saja, Ya. kalau menurut saya dari paparannya Ki Hajar Dewantara ini itu bisa diambil beberapa titik, kayak contohnya dari kata-kata menuntun. Itu menurut saya menuntun itu artinya membimbing, mengarahkan atau membelajarkan. Nah, kita sebagai pendidik itu tidak memaksakan, tetapi lebih kepada memberi arahan agar potensi anak pada itu kayak apa, dapat berkembang secara optimal. Kemudian itu ada juga kata-kata segala kodrat. Nah, menurut saya segala kodrat itu kayak lebih merujuk pada semua potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak, baik itu kayak fisik, mental, maupun spiritual. Nah, kemudian juga ada kata-kata pada anak-anak. Nah, menurut saya pada anak-anak itu kayak anak-anak itu adalah sebagai subjek dari pendidikan. Nah, anak-anak dianggap sebagai individu yang unik dengan potensi yang berbeda-beda karena setiap anak itu kan pasti potensinya tidak ada yang sama gitu kan. Kemudian ada juga kata-kata keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu keselamatan dan kebahagiaan itu adalah tujuan akhir dari pendidikan, yaitu kayak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dalam arti individual maupun sosial. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti. Betul sekali apa yang sudah dipaparkan Bu Desi dan Bu Hesti. Nah, lanjut mungkin Oma bisa menambahkan bagaimana nih pendapatnya Oma atau mungkin lain dengan berikutnya Bu Esti. Terima kasih Bu Fasil. Untuk hanya menambahkan saja yang dipaparkan oleh Bu Desi, Bu Esti itu semuanya luar biasa. Hanya menambahkan saja di sini adalah kodrat. Kodrat anak adalah bermain. Jadi kita sebagai guru mungkin bisa membimbing mereka, tidak memaksakan. Betul kata Bu Desi, Bu Esti. Jadi kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran dapat diintegrasikan dengan pola permainan. Itu cocok banget kalau untuk di TK itu masuk banget seperti itu. Luar biasa seperti itu. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi kita sebagai guru itu menuntun ya, sebagai fasilitator. Intinya kita sebagai guru itu tidak menjadi seorang yang yang biasanya yang old zaman dulu, tetapi kita memfasilitasi kodratnya anak-anak yaitu bermain. Nah, seperti itu intinya. Jadi kita benar-benar kembali lagi ke mempersiapkan kurikulum, desain kurikulumnya seperti apa agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bahagia. Itu saja. Baik, terima kasih Oma. Di sini tadi Oma memaparkan bahwa kodrat anak bermain. Nah, gimana nih dengan SMA nih, Kak Ningsih? Pendapatnya Kak Ningsih dari apa yang sudah dipaparkan Oma dan Bu Esti dan Bu Desi. Silakan. Baik, terima kasih. Dari apa yang digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara, di mana dalam hal ini dalam konteks dunia pendidikan itu adalah bahwa begini, dalam dunia pendidikan itu kan di Indonesia sendiri kan itu ada dari konteksnya itu kan dari TK, pra fase A gitu ya, A, kemudian TK sendiri kan ada A, B, kemudian di fase A, fase B, C, D, hanya di seperti itu dengan tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Artinya apa? Begini, kalau menurut saya begini, dunia pendidikan itu didesain untuk memberikan anak-anak itu adalah kesiapan mental, bagaimana dia menempatkan dirinya, bagaimana dia berada dalam posisi mana gitu. Artinya ketika dia anak-anak, apa sih yang harus diberikan ke anak-anak itu? Kayak misalnya kayak dari TK sampai fase A, itu mungkin masih dalam konteks bermain. Kenapa dia diberikan konteks bermain yang masih bermain dan gerak yang sederhana? Karena anak-anak seperti itu memang belum dituntut untuk fighting dalam hidup gitu ya. Kalau itu konsep saya, kalau dikatakan pendidikan itu menuntun, betul,
Artinya anak-anak itu dibekali berdasarkan jenjang pendidikannya, yang endingnya nanti adalah bagaimana anak ini bisa mempersiapkan dirinya. Artinya dia bisa menjadi bagaimana dia menghadapi segala apapun itu dalam hidup sebenarnya. Jadi dalam konteks pendidikan itu, anak itu kita didik. Anak itu harus apa? Kalau mau berhasil itu harus apa? Misalnya harus sehat dulu. Bagaimana caranya supaya orang sehat? Misalnya. Kemudian kalau kamu mau jadi dokter, apa yang harus kamu siapkan? Kalau kamu jadi guru olahraga, apa yang harus kamu lakukan? Kan seperti itu sebenarnya dalam konteks seperti ini. Jadi dunia pendidikan itu adalah menyiapkan generasi muda ke depan, bagaimana dia bisa bersaing dalam kondisi apapun. Jadi kalau misalnya dikatakan harus, ya memang harus seperti itu. Artinya kita ini guru mendesain, makanya kan banyak ada guru ini, membekali anak-anak itu bekal yang bisa dia gunakan dalam situasi apapun sesuai dengan apa yang terjadi di zamannya mereka. Mungkin seperti itu kalau saya. Kalau misalnya emang ya begitu gitu. Kayak di SMA misalnya, dari SMP sampai SMA itu kan anak-anak sudah mulai harus berpikir kritis. Artinya apa? Pemikiran mereka itu harus semakin terbuka lebar, harus melihat dunia itu semakin luas, bahwa nanti kalau saya begini saya harus bagaimana, kalau saya begini saya harus bagaimana, kan seperti itu. Kemudian membekali dirinya dengan ya semua hal, gitu. Entah dari kemampuan geraknya, entah dari pola pikirnya, entah dari bekal-bekal lain yang sifatnya adalah bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Apakah dia nanti akan ketika dia lulus SMA mungkin apakah dia akan menjadi pekerja, apakah dia akan kuliah, apakah dia mau menjadi apapun itu gitu. Istilahnya dia sudah punya bekal. Jadi dalam hal ini memang dunia pendidikan ini adalah tempatnya dia belajar menggali banyak hal untuk mencari bekal kehidupannya setelah dia tidak bersekolah lagi. Itu kalau saya sih seperti itu. Artinya makanya digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ini pendidikan seperti itu harus memberikan anak-anak itu pengetahuan, kemudian mendesain anak-anak itu menempa karakternya, motivasi dan lain sebagainya harus diberikan ke anak, karena setelah dia bukan di dunia pendidikan, dia bisa menentukan langkah apa yang harus dia lakukan untuk meneruskan hidupnya. Mungkin kalau saya seperti itu sih, artinya tidak terlalu spesifik, intinya adalah emang di dunia pendidikan lah kita mendapatkan banyak hal, bekal hidup kita nanti gitu. Itu mungkin Bu Pasil dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Kak Ningsi. Terus bagaimana dengan apa tadi yang sudah dipaparkan Oma, bahwa kita sebagai guru yaitu di mana menuntun segala kodrat anak, yaitu dengan salah satunya dengan bermain. Apakah itu termasuk dalam SMA sebetulnya? Bagaimana Kak Ningsi? Mungkin kodrat yang lain barangkali ya, atau silakan. Mungkin ada begini. Kalau orang berbicara konteks pendidikan olahraga ya pasti ada bermainnya. Cuma maksudnya begini, ketika dia TK bermainnya itu tidak seperti SMA kan? Ketika dia kan ada fasenya, karena di dunia pendidikan itu berdasarkan karakteristik dan kodrat anak kan. Artinya jangan paksa anak itu berlari ketika dia baru belajar merangkak, kan seperti itu. Yeah, kan pendidikan dibuat sedemikian rupa berdasarkan kodrat anak. Jadi misalnya kayak TK, tidak mungkin guru TK mengajarkan anak olahraganya misalnya kayak silat, itu tidak mungkin. Karena itu sudah merupakan rangkaian gerakan kompleks. Tidak mungkin di TK diajarkan anak bagaimana semes, itu nggak mungkin. Pasti dia hanya dikenali ini bola, silakan lempar tangkap dulu, menangkap melempar bola, menangkap dan melempar atau menggelundungkan bola. Nanti setelah di SD juga begitu. Nggak mungkin kan teman-teman di SD tiba-tiba harus mengajar voli dengan lapangan full, itu tidak, pasti dibikinkan bola voli mini kan, netnya semana kan, itu maksudnya seperti itu. Artinya memberikan bekal itu secara bertahap. Dalam segala hal dalam dunia pendidikan itu pasti bertahap. Sama kalau kita mau belajar bahasa Inggris, tidak mungkin langsung disuruh percakapan kan, pasti pen, pulpen itu pen, kan? Artinya seperti itu. Artinya kita harus mengetahui bahwa
di jenjang mana kita mengajar itu memberikan apa yang memang harus mereka punya gitu. Jadi nanti setelah ini kan berjenjang sampai akhirnya nanti ketika dia sudah di fase F, lulus di fase F, kan pilihannya yaitu tadi, kalau ndak menikah, kerja. Kalau ndak kerja, kuliah. Kalau ndak kuliah, mati. Kalau ndak, sampah masyarakat. Kan sisa pilihannya ada di mana. Dan tentunya pilihan-pilihan ini adalah dari kemampuan anak itu sendiri. Dia mau bahagia atau tidak. Terus apa yang dia siapkan untuk menuju ke sana. Itu loh mungkin pemaparannya kasarnya seperti itu. Kalau di versi pemahaman saya, kan itu mungkin Bu ya. Silakan. Baik. Seru sekali ya diskusi kita. Baik, lanjut nih Pak Rijal sebelum Pak Budi. Silakan Pak Rijal. Baik, terima kasih. Dari hasil diskusi teman-teman, saya sedikit tercerahkan, akhirnya sudah mulai paham apa maksud dari Ki Hajar Dewantara. Jadi hampir sama semua, hanya sedikit pendapat dari saya. Jadi saya simpulkan bahwa maksud Ki Hajar di sini itu menuntun segala kodrat. Artinya mengajarkan anak-anak sesuai karakteristik dan fase masing-masing. Jadi ada tingkatan berbeda yang harus kita ajarkan. Misal tadi sudah dipaparkan bahwa di SD konsepnya berbeda, kemudian SMP beda lagi, kemudian SMA tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi kita menuntunnya itu harus sesuai pada tingkatan yang sudah ada. Jadi terkesannya tidak memaksakan sehingga kodrat anak-anak itu bisa tercapai. Sekian tambahan saya, Bu. Mungkin bisa disempurnakan oleh Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rijal. Langsung lanjut aja Pak Budi. Silakan menyimpulkan dari pendapat teman-teman. Silakan Pak. Nah, sudah disimpulkan Pak Rijal itu. Simpulkan lagi Pak Budi yang lebih sempurna. Ya, baik, saya tambahkan. Tadi saya sebenarnya pendapat dari Bu Esti ada sedikit ada seiring tadi sebenarnya. Jadi perlu kita garis bawahi Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya memang tokoh pendidikan yang artinya boleh dikata manjur betul di Indonesia. Untung ada dia sehingga Indonesia seperti ini pendidikannya. Dari pendapat Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa memang di situ diharapkan. Yang pertama, guru harus menuntun anak. Di mana caranya yaitu jadi kita sependapat dulu bahwa pendidikan itu bukan sekedar transfer pengetahuan atau skill yang kita punya, bukan sekedar begitu. Tetapi sebenarnya pendidikan itu lebih pada proses untuk membantu peserta didik di dalam menemukan dan mengembangkan potensi anak itu sendiri. Jadi anak-anak di Indonesia ini, apalagi di sekolah kita khususnya, itu berbeda-beda. Tadi sudah disampaikan, jadi jenjangnya itu ada masing-masing. Ada fase D, ada fase sampai F. Itu sebenarnya kita berikan sesuai dengan porsinya masing-masing pada saat kita menuntun anak tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memfokuskan pada kodrat anak itu, yaitu dengan cara kita harus mengetahui bahwa potensi anak itu kan berbeda-beda dan punya keunikan masing-masing. Jadi pendidikan kita harus mampu selaku guru mengakomodasi dalam mengembangkan potensi tersebut. Jadi kita bisa mengetahui dari sisi anak-anak yang berbeda tersebut tadi. Kemudian yang terakhir, dari anak-anak tersebut yang menjadi subjek pendidikan itu, pendapatnya Ki Hajar Dewantara itu kan insya Allah ke depannya itu kan pada saat tamat di SMA atau di perkuliahan itu kan masuk di bidang kemasyarakatan, dia akan menempuh di bidang sosial juga. Jadi pada intinya dia akan akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak-anak akan memilih sendirinya kemana, apakah memang dia mau berbahagia atau ingin mencapai keselamatan. Jadi tadi disampaikan Bu Ningsi memang betul itu bahwa pada saat tamat di SMA itu kan ada yang pergi kuliah, ada yang jadi dokter, ada yang sampah masyarakat bahkan, atau ada yang meninggal atau menikah dan sebagainya. Itu betul karena kembali ke anak tersebut, apakah mau mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara atau tidak. Nah, bagaimana mengimplikasikan dalam pada pendidikan saat ini?
Ya itu tadi sudah kita bahasakan bahwa guru sebagai fasilitator. Jadi dia harus berperan untuk membantu peserta didik di dalam menemukan potensi dan dalam mengembangkan diri anak-anak tersebut. Jadi kalau ada potensi yang dilihat, ya harus dilirik anak tersebut. Bagaimana caranya supaya digali kembali. Kemudian kita harus memberikan pembelajaran yang beragam. Jadi implikasi pendidikan saat ini seperti itu. Kita harus memberikan pembelajaran yang beragam. Kalau dulu guru PJOK merokok di bawah pohon, berikan bola, suruh main bola. Jadi sebenarnya itu sudah, mohon maaf ini kita harus memberikan pembelajaran yang beragam supaya peserta didik itu bisa menguasai ilmu pembelajaran yang kita ampu pada saat kita transfer ilmunya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyiasati lingkungan dengan berbagai situasi. Contohnya begini, di dalam lingkungan di Bangun Mulia, contohnya saya di daerah saya, di tempat mengajar saya itu kan lingkupnya sekarang rawan narkoba atau anak-anak bahkan RT terlibat pelaku narkoba. Nah ini yang lingkungan yang seperti ini yang kita harus kondusifkan selaku guru. Jadi bagaimana caranya memberikan ilmu pengetahuan selain kita miliki di PJOK, kita serba artinya bukan dalam artian sok-sok tahu, tapi kita harus mengetahui lingkungan apa yang terjadi supaya anak-anak tersebut tidak terjerumus pada lingkungan-lingkungan yang negatif yang terjadi pada sekitar kita atau sekitar anak-anak itu. Itu mungkin tambahan dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Budi, sudah sangat lengkap ya, mencakup keseluruhan hingga sampai tahap peserta didik mengikuti zaman, sampai zamannya pun juga salah, zamannya narkoba ya, di mana kita sebagai seorang guru ini meninjau peserta didik ya, menuntun, meluruskan kembali yang mana yang harus dilakukan peserta didik. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi kita sudah memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, kemudian kita sudah mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, kemudian kita juga mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Akhirnya kita berada di penghujung materi, saya stop dulu. Ini tulisan ini sebenarnya yang diharap Oma ini, TK, terima kasih. Bisa aja Pak Budi. Iya, pas jam 11:06. Akhirnya terima kasih ya Bapak Ibu, luar biasa diskusi kita hari ini. Saya sangat apresiasi di kelas kita ini, di mana kelas kita ini merupakan salah satu kelas yang pesertanya sangat aktif. Beda dengan kelas-kelas lain, sehingga saya dimintai pendapat bagaimana caranya supaya pesertanya aktif. Dan saya juga menyampaikan kepada mereka, ya kebetulan saja peserta saya, alhamdulillah, saya syukur alhamdulillah peserta saya ini aktif semua, baik itu perempuan baik maupun laki-laki, kecuali kalau ada halangan mereka kasih tahu duluan di lewat WhatsApp, berarti mereka tidak menyalakan kamera. Alhamdulillah, nah rekamannya nanti sudah terkirim bahwa di sini bukti bahwa kita semua di sini aktif dalam. Baik, sebelum kita tutup, terima kasih Bapak Ibu. Di sini bukan saya, di sini saya hanya sebagai fasilitator, di mana kita sama-sama saling sharing, berdiskusi. Dengan adanya seperti ini, alhamdulillah saya juga mendapatkan ilmu dari Kak Ningsi, dari Pak Budi, dari Oma, dari Pak Rijal. Alhamdulillah, bukan karena saya fasilitator, di sini saya serba menguasai, namun di sini saya berada di sini karena amanah yang diberikan kepada saya. Di sinilah wadah tempat kita sama-sama saling sharing, saling berbagi ilmu yang apa yang kita ketahui. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita foto dulu. Gimana nih gayanya kan sih? Oke. Jos. Jos ya. 1, 2. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya.
Salam sehat untuk semua. Terima kasih Oma. Assalamualaikum. Hai. Oke.